Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi dari web untuk mempermudah para mahasiswa ilmu tafsir maupun pegiat tafsir Al-Quran dalam mencari kata ayat dalam Al-Quran. Langsung saja kita pilih Al-Bahisul Qur'ani. Ya, Al-Bahisul Qur'ani ini diterbitkan oleh developer Nukoya pada tanggal 13 September 2017. Adapun untuk owner atau kreatornya, kita pernah melakukan wawancara via Twitter sebagai berikut, yang menjelaskan bahwa nama dari kreatornya adalah Mustafa. Kemudian aplikasi ini tidak terinspirasi oleh satu project ataupun aplikasi lain, dan tujuan pembuatannya adalah to make studying the Al-Quran and understanding it easy, memudahkan belajar Al-Quran dan memahaminya. Si Mustafa ini selama 10 bulan dalam pembuatan sampai rilisnya, ya. Sampai rilis ini membutuhkan waktu 10 bulan dari tahun 2016. Untuk selanjutnya kami tidak melanjutkan percakapan secara detail karena beliau membatasi info dalam info aplikasi ini. Langsung saja kita membahas tentang Al-Bahisul Qur'ani. Al-Bahisul Qur'ani itu ada 5 kolom. Yang pertama, kolom bahis yang menjelaskan atau memudahkan kita dalam mencari kata dalam Al-Quran. Karena nama saya Azka, maka saya cari kata Azka dalam Al-Quran. Bisa langsung ketemu. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 232, surat Al-Kahfi, kemudian surat An-Nur, kemudian surat An-Nur lagi. Nah, ini ada tombol seperti ini, kita bisa cari tombol surah ataupun jidar ataupun ahwalul kalam ataupun naul kalam. Nah, ini i'rab juga ada, dan bagian sorof pun juga ada. Ini sangat memudahkan kita dalam mencari jumlah kata dalam Al-Quran, jumlah kata di setiap surat, mencari yang kita butuhkan kata tersebut. Kemudian kolom yang kedua ada kolom tafsir. Ini ada banyak tafsir yang tidak bisa kita sebutkan semua. Ada Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari, ada Tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Kemudian ada Jami'ul Ahkam Al-Qur'an, yaitu Tafsir Al-Qurtubi. Dari bagian tafsir Isyari ada Ruhul Ma'ani, kemudian Mafatihul Ghaib dari Fakhrul Razi. Salah satu yang sering kami kaji adalah Tafsir Al-Jalalain. Kita coba Tafsir Jalalain, kata surat Baqarah ayat 2. Nah, Tafsir Jalalain surat Baqarah ayat 3 saja. Nah, maka akan ketemu seperti ini. Kekurangan dari aplikasi ini itu harus online, harus terhubung dengan koneksi internet. Kalau tidak akan bisa muncul seperti ini. Dan salah satu kelebihannya adalah kita bisa tahu review dari beberapa ulama tentang mufasir yang kitabnya kita kaji. Tombol haulal masdar tadi. Nah, ini kalau Syekh Abdul Karim Al-Qadiri. Kemudian kita bisa tahu review tentang madhab mufasirnya, terutama madhab fikih ini.
Nah, karena pengarangnya adalah Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin Suyuti, maka disebutkan mazhabnya adalah mazhab Syafi'i keduanya. Ini salah akan tapi ada beberapa, tidak semua disebutkan mazhabnya. Ini hanya mazhab fikih dan mazhab akidah. Kemudian kita langsung ke ulum. Nah, ini banyak sekali tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ada gharib wa ma'ani, yaitu gharibul Quran dan ma'anil Quran. Kemudian ada i'rabul Quran. Ini kita bisa cari i'rab suatu kata dalam Al-Quran. Ya, kita bisa cari. Ini lola sekali nih. Nah, alladhi ismu mausul fi mahal jar sifatul muttaqin. Nah, adapun kalau kita mau cari review tentang mufasir atau musonef dari Arabul Muyassar ini, kita bisa cari di Halal Master ini. Oh, nah ini kan tidak semua dijelaskan reviewnya. Kita cari contoh yang bisa dijelaskan. Nah, ini contohnya Al-Ahfaz ini. Nah, dalam Halal Masternya itu ada penjelasan manhaj Al-Ahfaz fi kitabi, manhaj yang dia gunakan. Nah, ini penjelasan bahwa di dalamnya itu banyak dijelaskan bab tentang majaz, kemudian istisna, kemudian doa, alfa, doa, kemudian babul fa, kemudian babul idofah, dan seterusnya. Kemudian reviewnya juga disebutkan akidah Al-Ahfaz ini, bahwa beliau juga seorang Mu'tazili ini. Maka juga dibuktikan bukti-bukti bahwa beliau itu adalah mufasir yang bermadhab Mu'tazilah. Berikut contohnya adalah penafsirannya pada surat Ali Imran ayat 77, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 23, kemudian tafsirnya pada surat Al-Maidah ayat 64. Itu madhab tentang Al-Akhfash di akidahnya. Kemudian ada reviewnya lagi pada madhab nahwu, bahwa beliau memakai nahwu Basrah, madhab Basrah, nahwu dari Basrah, yaitu salah satu kelebihan aplikasi ini. Kemudian ada Ahkamul Quran juga dari Al-Jassos yang klasik, kemudian Ibnu Arabi juga ada. Nah, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke Mushaf. Nah, Mushaf ini menjelaskan beberapa kitab-kitab dari berbagai qiraat, ada terutama qiraat sab'ah ya. Kemudian ada juga ini qiraat Asyra min Syatibiyah wa Durrah. Untuk kajian takhrij di sini kita tidak terlalu memfokuskan. Nah, yang kita fokuskan selanjutnya adalah untuk kajian takhrijul Quran adalah ma'ajim, yaitu mu'jam atau qamusul Quran. Kita bisa praktikkan salah satu kata dalam Al-Quran, yaitu fatir, fator. Maka akan muncul seperti ini. Mudah sekali untuk kita praktekkan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 kitab. Salah satunya Maqayil Sulughah. Nah, ini langsung keluar semua penjelasannya dengan cepat. Maka memang kelebihan dari aplikasi ini adalah mencari dengan cepat tafsir dan beberapa review tentang mufasir yang menjelaskan ayat tersebut ataupun kata yang kita cari. Nah, adapun untuk memudahkan kita dalam takhrijul Quran, ya hanya ma'ajim ini, kemudian ada bahis yang menjelaskan ada berapa sih kata yang kita cari dalam Al-Quran. Ini lebih utama untuk kajian takhrijul Quran. Ini sangat memudahkan kita. Maka sudah saya jelaskan semua. Semoga
bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.